Nah, di sini kemudian juga yang menarik, Vijay Prasad ini menampilkan bahwa uh, kontras dengan perjuangan dan artikulasi politik dari kekuatan-kekuatan progresif yang muncul di dunia ketiga, yang mendorong hadirnya semangat egalitarianisme, kemerdekaan, demokratisasi yang lebih substansial dalam ruang politik, ekonomi, dan kebudayaan, tapi juga bahwa mereka menghadapi dan sebagai konsekuensi dari kegagalan proyek dunia ketiga ini muncul tampil kekuatan-kekuatan reaksioner di internal dunia ketiga yang muncul dalam artikulasi kekuatan militeristik, terus kemudian munculnya kekuatan konservatisme kultural berbasis agama, berbasis rasialisme, berbasis tribalisme, yang dalam momen kehancuran politik dunia ketiga ini mengiringi munculnya terbitnya suatu konstelasi rezim ekonomi politik dominan yang disebut sebagai tatanan neoliberalisme. Nah, selanjutnya buku ini kalau kita perhatikan membagi keseluruhan bukunya dalam 3 bagian. Pertama itu adalah the quest atau penjelajahan dari politik dunia ketiga, atau perjalanan dari politik dunia ketiga untuk bangkit dan mencoba menempatkan dirinya dalam proses konstelasi politik dunia. Juga kemudian diikuti oleh yang disebut sebagai pitfalls atau perangkap-perangkap yang dihadapi oleh kekuatan-kekuatan politik dunia ketiga tersebut, dan ada akhirnya kemudian ada bagian yang tragis yang disebut sebagai assassination atau pembunuhan serta kehancuran dari politik dunia ketiga, serta akibat-akibat apa yang muncul secara politik, secara ekonomi, dan kebudayaan dari munculnya kekuatan-kekuatan dari kehancuran politik dunia ketiga tersebut. Nah, dalam penjelajahan, dalam bagian penjelajahan, Vijay Prasad ini memulai di bab-babnya itu dituliskan berdasarkan pada kota-kota yang memiliki peran penting dalam perjalanan politik dunia ketiga. Pada awalnya yang dimunculkan adalah Paris atau Prancis. Mengapa Prancis itu kemudian menjadi hal yang penting dimunculkan dalam awal perjalanan dunia ketiga? Karena di Prancis itu yang selama ini dikenal sebagai lahirnya kekuatan revolusi demokratik yang mengusung jargon tentang liberté, égalité, fraternité, kemerdekaan, kesetaraan, persaudaraan. Pada kenyataannya mereka melakukan pengkhianatan berkali-kali hubungannya dengan Prancis dan negeri-negeri di luar Eropa. Jadi problem di sini Vijay mengutarakan terjadinya inkonsistensi atau bahkan pengkhianatan Prancis terhadap nilai-nilai yang mereka usung sejak revolusi Prancis, apabila kemudian wawasan tentang manusia dan keduniaan itu kemudian diperluas bukan hanya pada Eropa tapi juga kepada negeri-negeri yang lain di seluruh dunia, terutama negeri-negeri di luar Eropa. Diutarakan misalnya pengkhianatan tersebut ini diawali dari penghancuran revolusi Haiti 1801. Jadi revolusi Haiti itu adalah di mana pada saat awal revolusi Prancis itu ditegaskan tahun 1879, ini kemudian bergaung mengalami resonansi di koloni dari Prancis yaitu Haiti, yang mana kemudian menggerakkan suatu perlawanan bukan hanya terhadap kolonialisme Prancis tapi terhadap tatanan yang disebut sebagai perbudakan. Nah, proses tersebut dalam jangka waktu yang tidak lama kemudian dihancurkan oleh Prancis itu sendiri, di mana kemudian penghancuran tersebut juga berulang-ulang terjadi. Misalnya setelah Perang Dunia Kedua, kembali Prancis dalam rangka untuk
membangun pengaruh kembali di era pasca Perang Dunia Kedua terhadap jajahan-jajahannya, misalnya menghancurkan atau berusaha menghancurkan kekuatan-kekuatan yang hendak lepas dari proses kolonialisme di Prancis, seperti di Vietnam, di Aljazair, di Madagaskar, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa faham atau gagasan kemanusiaan itu sebetulnya adalah kemanusiaan bagi manusia laki-laki Eropa itu saja. Gitu. Tapi kemudian tidak melihat kesadaran kesetaraan dan kemanusiaan itu dalam kerangka yang lebih luas. Nah, hal inilah yang kemudian memunculkan perlawanan dan gugatan-gugatan atau antitesis yang muncul dalam pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan dari kaum intelektual di negeri-negeri jajahan Prancis. Seperti di Afrika itu salah satu intelektual namanya Aimé Césaire itu menulis buku terkait dengan Discourse on Colonialism yang mengutarakan tentang bagaimana di mata negeri-negeri yang terjajah, terutama dalam abad ke-20, itu Eropa dan Prancis itu kemudian tidak lagi bisa mempertahankan dirinya karena kemudian mereka bangkrut secara intelektual dan mereka kemudian goyah secara kekuatan ekonomi politik, di mana di sini kemudian kolonialisme ini kemudian menunjukkan hipokrisi dari Prancis itu sendiri, dan kemudian bahwa negeri-negeri terjajah justru memunculkan suatu gerakan yang masif bahwa kemanusiaan itu kemudian akan mereka ciptakan sendiri yang melampaui batasan-batasan yang sempit dari negeri-negeri imperial. Dan hal tersebut kemudian memunculkan juga gerakan-gerakan tidak saja intelektual dan tapi juga secara politik yang kemudian muncul dalam artikulasi analisis atau gagasan-gagasan intelektual. Salah satunya misalnya oleh salah seorang pendiri dari Republik Vietnam namanya Ho Chi Minh yang mengutarakan bahwa di negerinya Prancis itu hanya kemudian menampilkan bentuk-bentuk semu dari kemajuan. Misalnya kemudian di sana ada di Vietnam, Prancis kemudian mengembangkan narkoba, kemudian memunculkan misalnya gagasan demokrasi yang hanya lip service, yang kemudian justru tidak mereka nikmati di Vietnam itu sendiri, dan bagaimana proses penghisapan dan transfer sumber daya itu kemudian dinikmati oleh Prancis dan memunculkan kesengsaraan, eksploitasi kerja dan juga penghancuran kekuatan-kekuatan ekonomi di negeri-negeri terjajah. Nah, selanjutnya kemudian dalam proses perkembangannya bahwa kebangkitan dan kemunculan dunia ketiga ini sebagai suatu proyek politik tidak bisa dilepaskan dari benturan-benturan politik yang muncul setelah proses Perang Dunia Kedua berakhir. Di mana kalau kita melihat bahwa posisi pada waktu itu sebelum bangkitnya suatu kesadaran ekonomi politik yang muncul dalam proyek dunia ketiga itu, konstelasi ekonomi politik dunia itu kemudian memunculkan dua kekuatan gitu, yang selanjutnya kemudian saling berkontestasi satu sama lain. Kekuatan pertama, dunia yang disebut sebagai dunia pertama, itu merepresentasikan diri sebagai the free world. Jadi mereka yang memperjuangkan dunia yang bebas, negeri-negeri yang mengusung eksisnya tatanan kapitalisme dan demokrasi politik liberal, yaitu negara-negara seperti Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, Inggris, Perancis dan lain sebagainya, yang mana kemudian mereka membangun relasi yang kemudian menempatkan negeri-negeri yang sebelumnya mereka jajah itu seperti objek
Jadi sebenarnya hampir sama dengan sebelumnya. Dan interest mereka adalah bagaimana mereka kemudian tetap bisa mempengaruhi negeri-negeri bekas jajahannya atau tetap mempertahankan negeri-negeri jajahannya gitu. Dan dalam konteks ini bahwa memang relasi struktural yang berlangsung masih belum bisa memungkinkan negeri-negeri yang telah merdeka itu untuk memperjuangkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi politiknya. Dan dalam konteks ini kemudian sementara selanjutnya kekuatan yang disebut sebagai kekuatan dunia kedua itu adalah negeri-negeri sosialis yang direpresentasikan oleh Uni Soviet dan satelit-satelitnya, di mana mereka mengusung upaya untuk mendorong perubahan sosial menuju sosialisme, tapi relasi yang mereka bangun dengan kekuatan dunia ketiga atau dengan negeri-negeri terjajah itu adalah narasi yang sifatnya berpijak pada patronase, di mana negeri-negeri dunia ketiga ini dianggap sebagai entitas yang selalu bergantung terhadap kekuatan dunia kedua. Dan bahkan misalnya dalam berbagai conference, jadi negeri Soviet itu memunculkan konferensi di antara kekuatan-kekuatan sosialis yang disebut sebagai Kominform, seperti diutarakan oleh salah seorang pemimpin dari Soviet namanya Zhdanov, Andrei Zhdanov, itu dia tidak atau hanya sekali misalnya dalam salah satu konferensi itu memunculkan isu tentang national liberation di negeri dunia ketiga. Dan mereka tidak kemudian mengundang kekuatan-kekuatan politik yang berdaulat pada waktu di negeri-negeri yang sudah merdeka tadi. Nah, ini yang menarik bahwa konstelasi politik pasca Perang Dunia Kedua itu sebetulnya baik dunia pertama dan dunia kedua ini hanya sepertiga dari populasi dunia. Sementara negeri-negeri terjajah, baik negeri-negeri dari Asia dan Afrika, itu lebih dari 2/3 populasi dunia. Nah, pertanyaannya adalah apa representasi politik dari negeri-negeri yang masyarakat, yang rakyatnya terjajah ini, yang mayoritas ini, di tengah dua kekuatan konstelasi besar yang hampir tidak memiliki penghormatan dan kemudian pengakuan politik terhadap mereka. Nah, disinilah kemudian muncul kesadaran tentang pentingnya agenda politik atau proyek politik dari dunia ketiga. Di mana konsepsi dunia ketiga itu pada awalnya dimunculkan oleh salah seorang wartawan, intelektual, dan juga kemudian kalangan kiri yang dari Prancis namanya Alfred Sauvy. Dia adalah jurnalis dan kolumnis dari salah satu media dari Prancis gitu. Yang kemudian mengusung gagasan dunia ketiga, di mana dunia ketiga itu adalah suatu entitas kekuatan dunia politik ketika kemudian dalam konstelasi ini dunia pertama dan dunia kedua ini kemudian menjadi kekuatan yang eksklusif dan tidak memberikan ruang yang terbuka kepada tampilnya kekuatan-kekuatan politik yang sebetulnya menjadi bagian dari mayoritas populasi dari dunia itu sendiri, yaitu kekuatan dunia ketiga. Nah, dari sini kemudian ide dunia ketiga ini diusung oleh kalangan-kalangan pemimpin, kalangan intelektual dari rakyat dunia ketiga. Beberapa tokohnya yang menjadi figur yang sangat penting itu misalnya Soekarno, yang nanti kemudian beliau menjadi pengusung, inisiator dari Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, dan juga salah seorang pemimpin dan intelektual namanya Jawaharlal Nehru dari India, ada juga Gamal Abdul Nasser dari Mesir, dan tokoh-tokoh penting yang kemudian menjadi figur yang berada di depan dalam agenda-agenda politik dunia ketiga. Nah, yang menarik dalam konteks politik dunia ketiga ini, mereka membangun suatu kesadaran nasionalistik
yang berbeda dengan nasionalisme yang selama ini berkembang di Eropa. Jadi kalau dalam konteks ini, nasionalisme Eropa ini kemudian terkonstruksi sebagai suatu imajinasi kolektif atau imajinasi komunitas yang sifatnya kemudian tidak bisa dilepaskan dari konstruksi agenda kepentingan kaum borjuis yang mengedepankan tentang kejayaan bangsanya, yang semuanya itu tidak lain memiliki interest, memiliki kepentingan untuk kemudian melakukan akumulasi kekayaan dan kemakmuran bagi kepentingan segelintir kekuatan-kekuatan yang dominan di negeri-negeri Eropa itu sendiri. Berbeda dengan konstruksi nasionalisme borjuasi yang muncul di Eropa, maka di dunia ketiga ini kebangsaan, kesadaran nasionalisme itu berangkat dari upaya perjuangan melakukan dekolonisasi yang hal tersebut berbasis pada solidaritas internasional. Jadi bahwa kesadaran itu muncul bahwa pembentukan suatu nation state itu pada awalnya berangkat dari suatu kesadaran politik, kesadaran untuk lepas dari belenggu penjajahan, dan kesadaran bahwa upaya untuk lepas dari belenggu penjajahan itu harus dibangun berdasarkan satu solidaritas bersama internasional di antara negeri-negeri terjajah. Disinilah kemudian memunculkan konsepsi tentang nasionalisme yang menjadi corak utama dari momen kebangsaan di negeri-negeri dunia ketiga. Nah, dalam konteks ini kemudian hambatan dari pemajuan proyek politik dunia ketiga untuk membangun posisinya yang setara dengan kekuatan-kekuatan yang lain itu tidak bisa dilepaskan dari warisan kolonialisme imperialisme yang secara ekonomi politik mereka masih mendeterminasi kekuatan ekonomi dari negeri-negeri dunia ketiga, juga kemudian corak feodalisme dari kekuatan-kekuatan lama dominan di negeri-negeri jajahan tersebut yang kerap kali menghambat upaya-upaya pemajuan dari perjuangan proyek kekuasaan, proyek kuasa atau proyek politik dari kekuatan dunia ketiga ini. Nah, ini yang kemudian menjadi tarik-menarik dari benturan dan problem dialektik yang muncul dari perjuangan politik dari dunia ketiga. Dan setelah Perancis itu di Brussels, Belgia, mengapa hal ini penting? Karena pada tahun 1927 itu ada salah satu pertemuan besar yang di dalamnya adalah kalangan-kalangan intelektual yang sebelumnya mereka adalah mahasiswa, juga kemudian kalangan-kalangan aktivis internasional yang peduli terhadap perjuangan agenda anti kolonialisme, dan kalangan-kalangan yang membangun solidaritas bersama atas nama penolakan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Mereka berkumpul dan kemudian mereka menamakan pertemuan tersebut dengan nama The League Against Imperialism. Jadi istilah League Against Imperialism itu menjadi penting karena mereka menamakan hal tersebut sebagai kontras, sebagai kontradiksi dari League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa, di mana dalam League of Nations mereka tidak memberikan kemerdekaan seperti yang dijanjikan sebelumnya, hanya memberikan semacam otonomi politik di berbagai negeri tersebut. Nah, penolakan tersebutlah yang kemudian membangun kesadaran politik dari kekuatan-kekuatan kalangan intelektual yang mengusung agenda anti-imperialisme tersebut. Dan yang juga menarik konteks dari Belgia di Brussels, di mana kemudian Belgia dijadikan sebagai arena karena pada waktu itu terjadi pertarungan antar negeri-negeri imperialis gitu, dan kalangan-kalangan intelektual negeri terjajah memanfaatkan momen konflik tersebut. Nah, yang menarik sebetulnya adalah dalam perjumpaan tersebut bahkan berhasil mengumpulkan kurang lebih dari 200 delegasi dari 37 negeri
baik yang masih terjajah dan concern terhadap anti-imperialisme. Dan di sini Vijay menjelaskan dalam momen ini tentang